Ya, kita ke informasi berikutnya. Kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darah meningkat setelah COVID-19 lebih terkendali. 85% cadangan darah nasional pada semester pertama 2022 terdapat di Palang Merah Indonesia. 15% sisanya berasal dari unit-unit donor darah lainnya milik pemerintah pusat dan daerah. Berikut laporan koresponden kesehatan CNN Indonesia Arman Helmi. Muhammad Ihsan rutin mendonorkan darah sejak 2005. Lelaki yang berprofesi sebagai marbot masjid di Jatiwarna, Bekasi, Jawa Barat ini mengaku mendonorkan darah setiap 3 bulan sekali. Selain untuk kemanusiaan, ia merasa tubuhnya lebih sehat dengan mendonorkan darah. Jadi Pak Ihsan tuh setiap berapa bulan sekali sih begitu donornya Pak? Tetap waktu pertama 3 bulan terus ya udah lama jadi saya 3 bulan kurang seminggu gitu, tapi nggak sampai 3 bulan kurang 2 minggu. Soalnya kalau saya di badan saya ke 3 bulan kurang 2 minggu rasanya kurang fit, jadi paling lama ya 3 bulan kurang 10 hari seminggu segitulah gitu. Serangan COVID-19 antara pertengahan 2020 hingga menjelang akhir 2021 sempat membuat jumlah pendonor darah berkurang. Pembatasan kegiatan masyarakat yang mengharuskan orang bekerja dari rumah atau work from home menjadi salah satu penyebabnya. Padahal saat pandemi, kebutuhan darah sangat besar untuk kepentingan pengobatan. Setelah pembatasan sosial mulai dilonggarkan pemerintah, antusiasme masyarakat untuk mendonorkan darah kembali meningkat. Unit donor darah Palang Merah DKI Jakarta gencar melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya jemput bola dengan menempatkan mobil unit transfusi darah di beberapa lokasi. Di PMI DKI Jakarta sendiri dokter, bagaimana dengan ketersediaan saat ini? Mungkin dokter bisa jelaskan stoknya per hari bisanya dapat berapa atau paling banyak berapa begitu dokter? Ya, jadi alhamdulillah pada tahun 2022 ini terutama setelah bulan Juni, itu stok kami itu sangat stabil sekali karena antusiasme masyarakat yang sudah lama tidak bisa donor darah karena terkukung oleh pandemi tersebut, akhirnya sudah mulai bisa nih. Jadi satu hari kita bisa minimal tuh 10 kegiatan, sampai 15 kegiatan, 16 kegiatan juga pernah. Jadi terkumpul, alhamdulillah bisa sampai 1.300, 1.500 pendonor darah setiap harinya. Sehingga stok kami aman untuk 10 hari ke depan. Memiliki persediaan darah yang memadai, unit donor darah PMI DKI dapat mengirimkan sebagian stok darah ke daerah-daerah lain yang membutuhkan. Meski demikian, ada beberapa golongan dan komponen darah lainnya yang stoknya tidak begitu banyak. Tapi kalau kita bahas lebih detail lagi dokter, biasanya golongan darah apa yang paling banyak stoknya atau ada yang mungkin paling sedikit stoknya begitu dokter? Iya betul sih, Mas Armando memang udah hebat sekali nih. Sudah tahu seluk-beluk PMI ya. Jadi memang kalau untuk yang sel darah merah yang mengandung darah merah itu cukup aman sampai 10 hari ke depan. Tapi memang ada juga yang namanya trombosit yang untuk membantu pembekuan darah, pasien demam berdarah, pasien kanker misalnya. Nah ini memang karena usianya atau masa simpannya itu pendek, hanya 5 hari. Gitu. Maka memang dia stoknya yang agak sedikit terbatas, terutama jenis seperti aferesis yang kita melakukan prosesnya khusus. Kalau masih ingat dulu plasma convalescence, kita ambil plasmanya dengan mesin khusus. Nah, mesin itu juga bisa untuk mengambil trombosit. Nah, memang tidak banyak orang yang bersedia untuk melakukan pengambilan darah dengan proses aferesis. Jadi ini memang ya kadang-kadang masih yang suka terbatas. Atau juga golongan darahnya yang unik, seperti resus negatif. Kepala Unit Donor Darah Markas Pusat PMI, Linda Lukitasari Waseso mengatakan, saat ini stok darah di Indonesia relatif aman. Jumlah pendonor lama dan baru bertambah karena situasi pandemi lebih terkendali dibanding 2020 dan 2021. Dan Palang Merah Indonesia di 2021 sudah saya sampaikan tadi kurang lebih 85% bisa menyiapkan. Mungkin sisanya karena sekarang ini unit donor darah itu tidak hanya oleh Palang Merah Indonesia, tapi ada juga dari pemerintah dan pemerintah daerah. Jadi mungkin sisanya adalah oleh rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena untuk mengelola darah itu tidak boleh rumah sakit swasta.
tapi pemerintah dan pemerintah daerah dan organisasi kepalang merahan. Mungkin satu itu. Jadi 15%-nya mungkin diberikan dari unit-unit lain selain Palang Merah Indonesia. Dr. Linda menambahkan saat ini unit donor darah PMI di seluruh Indonesia berjumlah 233. Dengan jumlah ini ditambah unit-unit donor darah di rumah-rumah sakit pemerintah, kebutuhan darah nasional diharapkan dapat terpenuhi sesuai standar Badan Kesehatan Dunia atau WHO, yaitu 2% dari total penduduk Indonesia. Artinya Indonesia harus menyediakan kurang lebih 5,4 juta kantong darah setiap tahun. Arman Helmi, Galuh Prestisa, Jakarta.